Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar, prevalensi kasus stroke berdasarkan diagnosis meningkat dari 7,0 kasus per 1.000 penduduk pada 2013 menjadi 10,9 kasus per 1.000 penduduk pada 2018. Peningkatan kasus yang signifikan ini ditemukan pada usia muda. Masyarakat usia muda harus waspada dengan ancaman penyakit stroke. Gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan makan cepat saji, kurang gerak, dan kurang istirahat bisa memicu terjadinya penyakit tidak menular ini. Penyakit tidak menular atau PTM adalah sebuah penyakit yang tidak mengalami proses perpindahan dari orang lain namun menjadi penyebab kematian paling banyak bagi masyarakat. Pada tahun 2016, sekitar 71% penyebab kematian di dunia adalah penyakit tidak menular yang membunuh 36 juta jiwa per tahun. Sekitar 80% kematian tersebut terjadi di negara berpenghasilan menengah dan rendah. 73% kematian saat ini disebabkan oleh penyakit tidak menular, 35% diantaranya karena penyakit jantung dan pembuluh darah. 12% oleh penyakit kanker, 6% oleh penyakit pernapasan kronis, 6% karena diabetes, dan 15% disebabkan oleh penyakit tidak menular lainnya berdasarkan data WHO 2018. Berikut ini adalah berbagai macam penyakit yang tergolong tidak menular, diantaranya adalah penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, penyakit paru kronik, dan stroke. Stroke merupakan penyakit terbanyak ketiga setelah penyakit jantung dan kanker, serta merupakan penyakit penyebab kecacatan tertinggi di dunia. Stroke adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan neurologis yang disebabkan oleh adanya gangguan suplai darah ke bagian otak. Menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik vokal dan global, yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian. Tanpa adanya penyebab lain yang jelas, selain vaskular, stroke dapat menyebabkan menurunnya bahkan hilangnya fungsi yang dikendalikan oleh jaringan tersebut. Adapun dua jenis stroke antara lain yaitu stroke iskemik atau stroke sumbatan dan stroke hemoragik atau stroke berdarah. Stroke iskemik atau yang biasa disebut dengan stroke sumbatan. Jenis penyakit ini yang paling sering terjadi dapat dibagi menjadi dua, yakni stroke trombotik dan stroke embolik. Stroke trombotik disebabkan oleh terbentuknya gumpalan darah di salah satu pembuluh darah arteri yang masuk darah ke otak. Kondisi ini terjadi akibat timbunan lemak atau plak yang menumpul di arteri. Selanjutnya ada stroke embolik. Stroke embolik terjadi ketika gumpalan darah atau embolus yang terbentuk di organ tubuh lain mengalir ke pembuluh darah yang menuju otak. Gumpalan darah tersebut umumnya berasal dari jantung. Stroke embolik sering disebabkan oleh gangguan irama jantung, misalnya atrial fibrilasi. Stroke hemoragik atau yang biasa disebut dengan stroke berdarah dapat dibagi menjadi dua, yakni perdarahan intracerebral. Jenis stroke hemoragik ini terjadi ketika pembuluh darah di dalam otak pecah sehingga darah mengalir ke jaringan otak dan merusak sel otak. Selanjutnya ada perdarahan subarachnoid. Perdarahan subarachnoid, pada hal ini pembuluh darah arteri yang berada dekat permukaan otak pecah sehingga darah mengalir ke rongga subarachnoid, yaitu ruang antar permukaan otak dan tulang tengkorak. Adapun gejala stroke dibagi menjadi dua, yaitu gejala stroke sumbatan dan gejala stroke berdarah. Gejala stroke sumbatan dikenal dengan singkatan segerak KRS, yaitu senyum tidak simetris, gerakan tangan dan kaki menjadi lemah, dan bicara menjadi pelo atau sulit. Gejala lainnya yaitu kebas atau baal-baal sesisi tubuh, rabun atau gangguan penglihatan, sempoyongan, vertigo atau gerakan sulit dikoordinasi, gangguan menelan, dan gangguan daya ingat. Gejala segera KRS ini terjadi pada satu sisi tubuh dan secara mendadak. Selanjutnya ada gejala stroke berdarah, di mana gejala stroke berdarah ini yaitu penurunan kesadaran, nyeri kepala hebat, kejang dan muntah tanpa didahului mual yang terjadi secara mendadak. Gejala segera KRS dapat juga ditemukan pada penderita stroke berdarah. Apabila terjadi gejala-gejala tersebut, penderita harus segera dibawa ke rumah sakit. Jika terlambat dibawa ke rumah sakit lebih dari 3-4,5 jam, maka gejala-gejala stroke akan bertambah berat. Adapun beberapa faktor resiko dari stroke, yang pertama itu yang tidak dapat diubah, seperti umur, kemudian ada jenis kelamin, yang ketiga ada ras tertentu, yang terakhir ada genetik. Kemudian faktor resiko yang dapat diubah seperti kebiasaan merokok dan minum alkohol, kemudian ada hipertensi, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, stres mental fisik, dan yang terakhir ada penyalahgunaan obat. Pengobatan stroke. Metode pengobatan stroke akan disesuaikan dengan jenis stroke dan keparahan kondisi yang dialami pasien. Berikut adalah pengobatannya. Pertama ada pengobatan stroke iskemik. Penanganan stroke iskemik bertujuan untuk mengembalikan kondisi aliran darah ke otak agar normal kembali. Beberapa metode penanganannya yang bisa dilakukan yaitu pertama ada suntikan RTPA atau Recombinant Tissue Plasminogen Activator, diberikan melalui infus. Yang kedua ada antiplatelet atau pengobat
pengencer darah seperti aspirin atau tiklopidin dapat diberikan untuk mencegah pembukaan darah. Yang ketiga ada obat antikoagulan seperti heparin, biasanya diberikan kepada penderita stroke dengan gangguan irama jantung. Selanjutnya ada pengobatan stroke hemoragik. Pada kasus stroke hemoragik, pengobatan bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol pendarahan. Penanganan yang dapat diberikan untuk penderita stroke hemoragik diantaranya ada pasien dapat diberikan obat untuk mengurangi tekanan di otak, menurunkan tekanan darah, dan mencegah kejang. Selain dengan obat, stroke hemoragik juga bisa ditangani dengan operasi. Operasi dilakukan untuk mengurangi tekanan dalam otak dan memperbaiki pembuluh darah yang pecah jika memungkinkan. Selanjutnya ada pengobatan TIA. Pengobatan TIA bertujuan untuk mencegah stroke dengan mengendalikan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya stroke. Pencegahan stroke dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku patuh dan juga cerdik. Apa saja sih perilaku patuh dan juga cerdik itu? Perilaku patuh terdiri dari periksalah kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan juga teratur, tetap diet sehat dengan gizi yang seimbang, upayakan beraktivitas fisik dengan aman, hindari rokok, alkohol, dan juga zat karsinogenik lainnya. Selanjutnya itu ada perilaku cerdik. Perilaku cerdik terdiri dari cek kondisi kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin beraktivitas fisik, diet sehat dengan kalori yang seimbang, istirahat yang cukup, dan juga kendalikan stres. Jadi beda. Cuman isi tulisan di bawahnya aja news apa gitu. Setujunya enggak? Kami dari 27 bulan Mei. Gejala stroke dibagi menjadi dua, yaitu Bawahnya yang ke atas. Sini. Menggambarkan perubahan neurologis yang disebabkan Diamin aja kamera udah ketik tuh. Faktor resiko dari stroke. Jadi yang pertama itu faktor resiko stroke yang tidak dapat diubah.